Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Indrautani dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan pada masa bayi. Adapun anggota dari kelompok 2, yakni saya sendiri Afifah Indrautani, kemudian ada Ahmad Barzi, Anisya Rahimah, Monika Aprilia, Pangestu Pradana Hardiawanto, Rizka Ainia, Saniatul Hidayah, Syarwina Ranisa, Siti Rohana, dan Suziana Azahra. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai pengertian perkembangan masa bayi. Jadi, pengertian perkembangan itu adalah suatu perubahan individu untuk menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih matang melalui proses belajar terus-menerus dari lahir hingga akhir hayat. Ini merupakan suatu proses yang sangat panjang. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan pada masa bayinya saja. Jadi, masa bayi ini dimulai ketika bayi itu lahir hingga usianya mencapai 2 tahun. Jadi, masa bayi ini merupakan masa yang sangat vital karena pada masa bayi ini akan menjadi fondasi yang kukuh untuk perkembangannya di masa selanjutnya. Selanjutnya, adapun ciri-ciri masa perkembangan bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Karena pada masa bayi inilah awal mula terbentuknya pola perilakunya, pola emosinya, dan juga pola sikapnya. Jadi ini adalah suatu dasar bagi perkembangannya. Kemudian ciri yang kedua adalah masa bayi adalah masa di mana perubahan berjalan cepat. Masa bayi itu perkembangannya sangat cepat, baik dari segi fisiknya maupun perkembangan kemampuannya. Misalnya kemampuan bayi dalam mengenali orang lain, mengenali objek, atau memahami bagaimana cara menyampaikan keinginannya. Walaupun bayi masih belum bisa berbicara, tapi dia sudah tahu bagaimana cara menyampaikan ke orang-orang di sekitarnya ketika dia lapar atau ketika dia sedang haus, maka dia akan menangis. Ciri yang ketiga adalah masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Masa bayi ini di awal mula dia belajar melakukan kegiatannya sendiri, mulai dari duduk, kemudian merangkak, tiarap, rebahan, menjatuhkan barang, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Jadi pada masa bayi ini dia sudah mulai memiliki individualitas. Dia mulai mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia sukai, dia sudah tahu apa yang menjadi minatnya. Bahkan ketika ada bayi kembar pun dia sudah memiliki keinginan mereka masing-masing. Dia tahu apa yang mereka inginkan masing-masing. Itu berbeda. Masa bayi adalah masa permulaan sosialisasi. Bayi itu sudah mulai ingin menjadi bagian dari suatu kelompok sosial. Bayi itu tidak suka ketika dia sendirian. Ketika dia ditinggal sendirian, dia akan menangis. Ketika dia berkumpul di suatu kelompok sosial, jadi dia suka cari perhatian, dia suka diperhatikan, dia ingin menjadi bagian dari kelompok sosial. Ciri selanjutnya adalah masa bayi adalah permulaan perkembangan penggolongan peran sebagai pria atau wanita. Jadi sejak masa bayi ini telah disesuaikan. Ketika ada bayi perempuan, maka dia akan lebih dikenalkan dengan mainan-mainan perempuan, baju-baju perempuan, atau dekorasi kamar yang perempuan. Begitupun dengan bayi laki-laki. Ciri selanjutnya adalah masa bayi adalah masa yang menarik, baik dari segi fisiknya maupun dari tingkah lakunya. Seperti yang kita ketahui, bagaimanapun bayi, dia pasti akan terlihat menarik. Bahkan ketika bayi menangis ataupun marah, dia akan tetap terlihat lucu dan menarik. Masa bayi merupakan masa permulaan kreativitas. Jadi karena masa bayi ini dia sudah mulai memahami, sudah mulai mengetahui apa yang disukainya, apa yang diminatinya, maka dia akan mulai memunculkan pola perilaku untuk memenuhi hal tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah permulaan awal mula terbentuknya kreativitas seseorang. Masa bayi merupakan masa yang berbahaya. Masa yang berbahaya baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Dari segi fisik berbahaya karena seperti yang kita ketahui, bayi itu masih kecil dan masih rentan sekali fisiknya. Jadi ketika ada terjadi kesalahan atau kecelakaan dan lain-lain pada masa bayi, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangannya di masa-masa selanjutnya. Kemudian dari segi psikologisnya pun begitu.
masa bayi merupakan masa dasar di mana terbentuknya pola perilaku dan emosinya, maka ketika pada masa bayi ini dia mendapatkan perilaku atau tuntunan yang kurang baik dari orang-orang yang di sekitarnya, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap psikologis seseorang tersebut. Selanjutnya, saya Ahmad Barzi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian tingkah laku bayi dan keadaannya. Pertama-tama perlu diketahui sebelumnya bahwa seiring dengan perkembangan refleks dan fungsi motorik bayi, maka bayi dapat membentuk pola-pola tertentu yang dapat kita amati. Dan menurut Leonard Hatch, pola-pola tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pola tidur dan bangun, yang kedua pola makan dan minum, dan yang ketiga yaitu pola toileting atau pola buang air. Yang pertama yaitu pola tidur dan bangun. Bayi pada masa awal kelahiran lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur. Rata-rata per hari pada masa awal kelahiran bayi memerlukan waktu 16 sampai 17 jam untuk tidur. Seiring dengan bertambahnya usia, maka pola tidur bayi juga akan berkurang. Pada usia 1 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, pola tidur bayi hanya sekitar 13 sampai 14 jam. Nah, setelah usianya beranjak 2 tahun, pola tidur bayi itu akan semakin berkurang dan hampir mendekati pola tidur orang dewasa, yaitu sekitar 11 sampai 12 jam. Nah, yang kedua yaitu pola makan dan minum. Seperti orang dewasa, bayi juga memerlukan asupan nutrisi yang baik untuk perkembangannya, apalagi pada masa awal-awal perkembangannya, yaitu sekitar umur 2 tahun. Pada usia 4-6 bulan, asupan utama yang menjadi makanan dan energi utama bayi itu adalah ASI dan susu formula. Nah, setelah beranjak usia 6 bulan ke atas, maka kita sudah bisa memberikan makanan padat yang lunak seperti secara berangsur-angsur, ditambah dengan asupan ASI sampai 2 tahun. Asupan makanan padat tersebut bisa berupa nasi, bubur, gandum, atau makanan buah yang lunak. Nah, yang ketiga yaitu pola toileting atau pola buang air. Pada masa awal kelahirannya, bayi belum bisa mengendalikan pola buang airnya, sehingga dia bisa setiap saat atau tidak teratur buang air. Setelah usia 4 bulan sampai 6 bulan, itu pola buang airnya sudah bisa ditebak atau sudah bisa diramalkan. Setelah usia beranjak 6 bulan ke atas, maka pola-pola tersebut akan semakin mudah diramalkan atau kebiasaan buang airnya sudah bisa kita kendalikan. Dan setelah hampir mendekati usia bayi, maka pengendalian buang airnya sudah bisa dikendalikan. Saya Sanatul Hidayah selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif bayi. Jadi kognitif itu merupakan segala kemampuan untuk memahami atau mengenal sesuatu. Nah, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang berkaitan tentang pengetahuan atau pengertian, yakni semua proses psikologis yang berkaitan tentang bagaimana seorang individu memahami atau memikirkan lingkungannya. Nah, salah seorang tokoh dari perkembangan kognitif adalah Piaget. Nah, menurut beliau, seorang anak itu mampu membangun kognitif mereka secara mandiri dan melalui beberapa tahapan dari mereka bayi hingga dewasa. Nah, menurut Piaget sendiri ada 4 tahapan.
dalam perkembangan kognitif, yang pertama ada tahapan sensoris motorik yang terjadi saat usia 0 sampai 24 bulan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan praoperasional yang terjadi saat usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tahapan operasional konkret saat usia mereka 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir adalah tahapan operasional formal yang terjadi saat usia 11 sampai 18 tahun. Nah, di sini saya menjelaskan tentang perkembangan kognitif bayi. Maka yang akan saya jelaskan adalah tentang tahapan sensoris motorik yang terjadi saat usia 0 sampai 24 bulan. Nah, pada masa tahapan sensoris motorik ini, kemampuan bayi itu akan berkembang pada gerak refleks dan juga fungsi alat indera mereka. Nah, jadi dari gerak-gerak refleks yang berkembang tersebut akan menjadi kebiasaan bagi si bayi. Nah, pada saat usia bayi 18 bulan, bayi sudah mampu membuat simbol-simbol terhadap suatu objek. Nah, kemudian mereka juga mampu melihat hubungan antar peristiwa dan mampu mengetahui mana orang asing dan mana orang terdekat mereka. Nah, menurut Piaget ada 6 subtahap dalam tahapan sensoris motorik ini. Yang pertama ada tahap early reflex yang terjadi pada usia 0 sampai 1 bulan. Nah, di mana bayi mempunyai kepercayaan untuk lingkungan atas refleks bawaan mereka sejak lahir. Contohnya adalah menelan dan menyusu. Kemudian tahap yang kedua adalah primary circular reactions yang terjadi pada usia 1 sampai 4 bulan. Nah, di sini bayi akan melakukan akomodasi atau memodifikasi refleks mereka untuk menyesuaikan objek dengan pengalaman baru. Contohnya adalah mereka akan mengulangi reaksi-reaksi yang sifatnya sederhana seperti membuka dan menutup mata, kemudian menarik selimut untuk mendapatkan kesenangan. Nah, di sini tindakan yang mereka ulang-ulang itu hanya fokus pada tubuh bayi sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap secondary circular reactions yang terjadi pada usia 4 sampai 8 bulan. Nah, tindakan yang diulang-ulang oleh bayi tersebut di sini akan terfokus pada objeknya saja. Nah, tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tetapi masih belum terlalu jelas. Mereka juga akan memberikan perhatian terhadap benda-benda yang bergerak. Contohnya mengayunkan lengan dan kakinya ketika mereka melihat sesuatu yang menyenangkan. Kemudian ada tahap combined secondary circular reactions yang terjadi pada usia 8 sampai 12 bulan. Bayi sudah mampu menguasai sistem respon dan mengkombinasikan tindakan-tindakan yang sebelumnya mereka dapatkan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang kelima adalah tahapan tertiary circular reactions yang terjadi pada usia 12 sampai 18 bulan. Nah, di sini anak mulai menggunakan reaksi yang sifatnya trial dan error untuk mempelajari objek-objek di sekitarnya. Nah, kegiatan coba-coba yang dilakukan anak mulai bisa mengubah gerak-geriknya untuk mencapai suatu tujuan yang sifatnya lebih jelas untuk kita pahami. Nah, tahap ini menandai titik awal perkembangan keingintahuan dan minat pada sesuatu yang baru. Tahap yang terakhir adalah the first symbol yang terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Nah, di sini fungsi mental bayi berubah dari suatu taraf sensoris motorik murni menjadi taraf simbolis, dan bayi mulai mengembangkan kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang primitif. Selanjutnya adalah faktor penunjang perkembangan kognitif. Faktor penunjang perkembangan kognitif ada 2. Yang pertama ada hereditas atau keturunan, dan yang kedua adalah lingkungan. Faktor hereditas atau keturunan sendiri merupakan faktor bawaan bayi sejak lahir. Selanjutnya yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang paling berpengaruh dalam faktor ini adalah keluarga dan juga sekolah. Nah, jadi faktor penunjang perkembangan kognitif antara hereditas dan lingkungan ini memiliki hubungan, yakni pada saat mereka memiliki gen untuk mengembangkan kognitif mereka, tetapi jika tidak ada dorongan, misal seperti sekolah atau dari keluarga mereka, maka
kognitif mereka tidak akan berkembang. Jadi itulah hubungan antara hereditas dan lingkungan. Saya Monica Prilia akan menjelaskan tentang perkembangan organ sensorik dan persepsi pada bayi. Perkembangan organ sensori atau yang biasa disebut dengan pengindra. Yang pertama adalah penglihatan, yaitu mata. Sesudah lahir, pupil mata pada bayi dapat memberikan reaksi pada sinar. Masa 2 minggu, bayi memberikan reaksi tidak senang terhadap silau. Pada umur 2 bulan, mata bayi kadang-kadang mengikuti benda yang bergerak. Yang kedua adalah pendengaran yaitu telinga. Bayi yang berumur 1 minggu terkadang sudah dapat memberikan reaksi terhadap suara yang keras seperti kaget. Pada umur 1 bulan, bayi akan mulai memberi respon terhadap suara. Pada usia 4 bulan, biasanya bayi akan menengok ke arah suara yang datang. Yang ketiga yaitu penciuman, yaitu hidung. Bayi akan bisa mencium bau di minggu ke-28. Menyadari bau adalah cara bayi memahami kondisi di sekelilingnya sebelum dan sesudah kelahiran. Bayi yang baru lahir dapat mengenali bau ibunya dan bau ASI. Indera penciuman pada bayi akan terus berkembang selama masa kanak-kanak. Yang keempat adalah pengecap, yaitu lidah. Dalam waktu seminggu, bayi akan memberikan jawaban terhadap rasa pahit, asam, dan asin. Bayi memberikan reaksi genap dengan tingkah laku yang menolak. Ketika bayi baru lahir, dengan selera yang lebih manis dibanding dengan jenis lainnya, yang berarti ia akan lebih suka rasa manis ASI. Selera pertama muncul ketika bayi berusia 2 bulan. Yang kelima adalah sensasi taktil atau raba. Sensasi raba pada bayi sudah ada sejak lahir. Oleh karena itu, dekapan erat dari ibu, elusan tangan yang lembut, dapat menenangkan perasaan dan membuat bayi nyenyak tidur. Bayi yang baru lahir merasakan sensasi rasa sakit, panas dan dingin melalui saraf-saraf kulit mereka. Antara usia 2 sampai dengan 5 bulan, bayi akan mulai dapat merasakan sentuhan sampai sekitar 9 bulan belajar sentuhan dan tekstur oleh hal-hal atau barang yang masuk melalui mulut mereka. Perkenalkan, saya Siti Rohana. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan keterampilan motorik pada bayi. Perkembangan motorik ini adalah salah satu hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kemampuan anak untuk bergerak atau mengendalikan gerak tubuhnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan otot, tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan. Kemampuan motorik bayi ini dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah pergerakan yang terjadi pada otot-otot besar seperti kaki, leher, dan tangan. Sedangkan motorik halus adalah pergerakan yang terjadi pada jari jemari bayi. Dan kemudian ada 4 tahap perkembangan keterampilan motorik bayi. Yang pertama, saat bayi berusia 0 sampai 3 bulan. Bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada saat ini, bayi hanya akan menggerak-gerakkan kepalanya, menendang-nendang kakinya, dan juga menggerak-gerakkan tangannya. Yang kedua, pada bayi berusia 4 sampai 6 bulan. Pada usia ini, bayi akan mampu melakukan mengangkat kepalanya dan dadanya. Ketika kita baringkan dalam posisi terungkup, dan si bayi juga bisa memiring-miringkan badannya ke kiri dan ke kanan, dan bayi belajar untuk duduk. Yang ketiga, 7 sampai 9 bulan. Pada usia ini, kekuatan otot kaki bayi semakin kuat, maka dia akan bisa belajar berjalan dengan bantuan ibu. Kebanyakan bayi berusia 7 bulan sangat suka untuk mencoba berdiri sendiri dan memantul-mantulkan kakinya. Dan yang keempat adalah tahap pada bayi 10 sampai 12 bulan. Pada usia ini, si bayi sudah bisa merangkak dan dapat mengubah-ubah posisi sendiri dan posisi duduknya. Selanjutnya, saya Serwina Ranisa akan membahas tentang perkembangan refleks bayi.
Refleks adalah respon terhadap suatu stimulus atau beberapa stimulus yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Bayi memiliki beberapa refleks yang membantunya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Beberapa refleks tersebut adalah: yang pertama, refleks mempertahankan diri, yaitu refleks yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Refleks ini terdiri dari yaitu breathing reflex, yaitu refleks berupa menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Refleks ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida. Secara permanen, refleks bernapas ini ada dalam kehidupan. Selanjutnya ada eye blink reflex, yaitu refleks berupa menutup dan mengejapkan mata. Refleks ini berfungsi untuk melindungi mata dari rangsang cahaya atau benda-benda asing. Refleks mengejapkan mata akan ada dalam kehidupan secara permanen. Selanjutnya itu papillary reflex, yaitu refleks berupa menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Refleks ini berfungsi untuk melindungi dari cahaya terang, menyesuaikan sistem penglihatan terhadap suasana gelap. Selanjutnya ada rooting reflex, yaitu refleks berupa memalingkan pipi ke arah rangsang sentuhan. Hal ini menunjuk pada dada ibu atau botol minuman. Secara perlahan-lahan melemah setelah 6 bulan pertama kehidupan. Selanjutnya itu shaking reflex, yaitu refleks berupa mengisap benda-benda yang ditempatkan ke mulut, yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. Secara perlahan-lahan berubah setelah beberapa bulan pertama dengan melalui pengalaman. Selanjutnya itu swallowing reflex, refleks menelan yang memungkinkan bayi memasukkan makanan. Refleks ini ada secara permanen, tetapi akan berubah dengan melalui pengalaman. Refleks selanjutnya itu refleks primitif atau subkortikal, yang merupakan refleks yang dikontrol oleh area subkortikal otak dan secara perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan, seiring cerebral cortex mengarahkan dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari Babinski reflex, yaitu refleks berupa jari-jari kaki yang mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan syaraf yang normal. Biasanya refleks ini menghilang dalam waktu 8 bulan sampai dengan 12 bulan. Yang terakhir yaitu grasping reflex, yaitu refleks berupa jari-jari tangan menyengkram benda-benda di sekitar yang disentuh ke bayi. Refleks tersebut juga mengindikasikan perkembangan syaraf yang normal. Dalam waktu 3-4 bulan pertama, refleks ini biasanya akan hilang. Selanjutnya saya, Anissa Rahimah, akan menjelaskan perkembangan otak pada bayi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian otak. Otak dalam bahasa Inggris disebut juga dengan encephalon, atau yang bisa kita sebut dengan pusat Central Nervous System, yang disebut juga dengan CNS. Volume otak biasanya sekitar 1350 cc dan terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. Otak berfungsi untuk mengatur sebagian besar gerak, perilaku, dan fungsi tubuh. Otak juga bertanggung jawab terhadap seluruh badan dan pemikiran manusia tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan otak pada bayi. Perkembangan otak ternyata sangat kompleks dan memerlukan beberapa proses perkembangan. Yang pertama, seperti penambahan atau proliferasi sel. Yang kedua, perpindahan atau migrasi sel. Yang ketiga, perubahan atau diferensiasi sel. Yang keempat, pembentukan jalinan saraf yang satu dengan yang lain atau kita sebut dengan sinaps. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan pembentukan selubung saraf. Yang selanjutnya, perkembangan otak masa bayi. Perkembangan otak masa bayi menunggu pengalaman untuk menentukan bagaimana hubungan dibentuk. Pada saat bayi yang baru lahir, berat otak bayi tersebut mencapai 25% berat otak dewasa. Dan pada tahun kedua, otak bayi tersebut mencapai 75% berat otak dewasa. Dua perkembangan kunci selama 2 tahun pertama
mencakup selubung mielin, lapisan sel lemak yang mempercepat impuls elektrik sepanjang akson, dan yang kedua adanya ikatan sinapsis. 8 puncak kelebihan produksi sinapsis di daerah yang berhubungan dengan visual terjadi sekitar bulan keempat setelah bayi tersebut dilahirkan. Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan otak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak terdiri dari 2. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan. Kedua faktor ini bekerja saling berhubungan sehingga kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik di sini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ataupun gigi saat si bayi masih berada dalam kandungan atau si bayi masih berupa janin. Faktor genetik juga dipengaruhi oleh kesehatan atau kondisi si ibu saat masih mengandung. Jadi, perkembangan otak pada saat si bayi masih berupa janin berkaitan erat dengan kondisi kesehatan si ibu atau tercukupi atau tidaknya gigi saat si ibu masih mengandung si bayi tersebut. Jika kondisi si ibu tidak stabil atau tidak sehat dan giginya tidak terpenuhi atau kurangnya gigi pada saat si ibu mengandung, maka akan memungkinkan kecilnya volume otak dan sedikitnya sel-sel saraf pada otak, sehingga mengakibatkan lambannya perkembangan otak pada si bayi atau anak tersebut. Nah, oleh karena itu sudah bukan rahasia lagi jika si ibu yang mengandung selalu diperintahkan untuk mengkonsumsi banyak buah-buahan seperti yang banyak mengandung vitamin, dan si ibu yang mengandung juga tidak disarankan untuk berpikiran terlalu berat atau mengakibatkan si ibu tersebut dalam keadaan pemikiran yang tidak stabil. Yang berikutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini merupakan rangsangan yang diberikan terutama oleh kedua orang tuanya setelah si bayi lahir, karena faktor lingkungan ini merupakan faktor penunjang perkembangan otak yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dari faktor genetik sebelumnya. Faktor lingkungan ini biasanya diberikan rangsangan seperti sentuhan, belayan, atau suara dari kedua orang tua si bayi tersebut. Karena itu biasanya si kedua orang tua bayi tersebut sangat berpengaruh pada faktor lingkungan ini. Karena orang yang pertama memberikan belayan, sentuhan, dan mendengarkan suara-suara pada si bayi adalah kedua orang tua dari si bayi tersebut. Oleh karena itu biasanya pada bayi yang masih berupa janin atau yang sudah lahir didengarkan, kalau dalam agama Islam didengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, suara-suara yang baik seperti itu agar perkembangan otak anak berjalan dengan baik dan perkembangan otak anak lancar. Karena pada saat kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si anak atau si bayi, maka otak si anak atau si bayi tersebut akan memproses dan mengingat kalimat-kalimat tersebut sehingga tertanam dalam otak si bayi tersebut. Selanjutnya, saya Pangestu Pradana Hardiawanto akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial pada bayi. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi, kepribadian yang terbentuk pada masa bayi ibarat kertas yang tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diterimanya pada waktu masih kecil. Perkembangan psikososial dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada bayi dibedakan menjadi 2, ada tangisan dan ada senyuman. Tangisan pada bayi dibedakan menjadi 3, yaitu ada tangisan dasar, yaitu tangisan alamiah pada bayi yang disebabkan biasanya pada saat bayi merasa lapar. Yang kedua ada tangisan kemarahan.
Tangisan kemarahan ini disebabkan karena bayi merasa marah. Selanjutnya ada tangisan kesakitan. Tangisan kesakitan ini disebabkan oleh rangsangan rasa sakit yang diterima bayi dari luar tubuhnya. Selanjutnya ada senyuman. Senyuman pada bayi dibedakan menjadi dua, ada senyuman refleks dan ada senyuman sosial. Senyuman refleks tidak terjadi sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Sebaliknya, senyuman sosial terjadi sebagai respon terhadap suatu rangsangan dari luar. Yang kedua ada perkembangan temperamen. Temperamen atau yang biasa kita sebut tabiat atau perangai pada bayi ini dibedakan menjadi tiga. Ada bayi bertemperamen sedang, bertemperamen tinggi, dan bertemperamen rendah. Tinggi rendahnya temperamen pada bayi ini tergantung suasana hati bayi. Selanjutnya ada perkembangan attachment. Istilah attachment adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertalian antara ikatan antara ibu dan anak. Perkembangan attachment ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap indiscriminate sociability yang terjadi pada bayi umur 0 sampai 2 bulan. Bayi tidak membedakan antara orang-orang yang merasa senang dengan atau menerima senang orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Selanjutnya itu ada tahap attachment is the making, yaitu terjadi pada bayi umur 2 sampai 7 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mengakui dan menyukai orang-orang yang dikenal, tersenyum pada orang yang lebih dikenal. Selanjutnya ada tahap specific clear cut attachment yang terjadi pada bayi umur 7 sampai 24 bulan. Pada tahap ini bayi telah mengembangkan keterikatan dengan ibu atau pengasuh pertama. Tahap keempat yaitu tahap goal coordination partnership yang terjadi pada bayi umur 24 sampai seterusnya. Pada tahap ini bayi merasa lebih aman dalam berhubungan dengan pengasuh pertamanya. Bayi tidak merasa sedih selama berpisah dengan ibunya atau pengasuhnya. Selanjutnya ada perkembangan rasa percaya. Perkembangan rasa percaya pada bayi ini dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama bayi umur 0 sampai 1 bulan dan yang kedua pada bayi umur 1 sampai 2 bulan. Perkembangan rasa percaya pada bayi ini akan terus berkembang pada tingkatan umur bayi tersebut. Selanjutnya ada perkembangan otonomi. Contoh perkembangan otonomi pada bayi seperti memanjat, membuka dan menutup, menjatuhkan, menolak dan menarik, memegang otonomi atau kemandirian, pandai berjalan, berinteraksi dengan sekitarnya, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Suziana Azahra. Di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah pada periode bayi. Masalah dalam periode bayi itu terbagi 2. Yang pertama yang berkaitan dengan fisik dan yang kedua yang berkaitan dengan psikologis. Masalah yang berkaitan dengan fisik yaitu gangguan gagal tumbuh, berat badan yang kurang, pola tidur tidak teratur, pola makan tidak teratur, selalu rewel dan menangis, jarang bersuara, tidak tertarik dengan mainannya, dan tidak menatap mata. Yang kedua ada masalah yang berkaitan dengan psikologis. Pertama, ada gangguan perkembangan motorik. Gangguan perkembangan motorik disebabkan oleh kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Yang kedua ada gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Jadi, gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Dan yang terakhir adalah gangguan perkembangan autis. Gangguan pada perkembangan autis mengakibatkan anak sejak lahir atau beberapa bulan setelah lahir mengalami kelambatan dan penyimpangan dari pola perilaku normal pada 3 area perilaku, yaitu hubungan sosial dan interaksi, bahasa dan komunikasi, dan kegiatan dan minat. Gangguan perkembangan autis disebabkan oleh cedera otak dan genetis. Genetis itu bisa menampilkan gejala-gejala tidak ada kontak mata. Yang kedua, butuh kesamaan atau terstruktur
bisa diartikan mengulang-ulang. Dan yang ketiga ada resisten terhadap perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ainiah. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu peranan lingkungan terhadap perkembangan bayi. Perlu kita ketahui, perkembangan bayi itu dimulai sejak bayi di dalam kandungan, bukan pada saat bayi itu lahir. Pada saat bayi di dalam kandungan, perkembangan terjadi selama 9 bulan lamanya. Pada waktu lahir, kemampuan otak telah terbentuk 50% dan akan terus bertambah sampai umur anak itu 5 tahun. Pertumbuhan otak sangat bergantung pada kondisi kesehatan anak. Di sini saya akan menjelaskan peranan lingkungan terhadap perkembangan bayi. Perkembangan psikologis. Pada masa bayi, perkembangan psikologis terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti baginya, mulai dari merasakan sentuhan atau touching oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga, perkembangan motorik. Perkembangan pada masa bayi pada aspek motorik dapat diamati dan dilihat dari reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinasi, yaitu pada merangkak, berjalan, dan memainkan benda. Yang keempat, perkembangan bicara. Sebelum dapat berbicara, bayi mengerti yang dilakukan tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Bayi belajar menyampaikan kebutuhan dan keinginannya pada tahun pertama disebut dengan komunikal prabicara. 3 bentuk prabicara yang normal pada masa perkembangan yakni menangis, mengoceh, dan bahasa isyarat, atau bisa disebut juga gerakan tubuh. Yang kelima, perkembangan emosi. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum. Misalnya, bayi tersenyum atau tidur pulas ketika dia merasakan kenyang, hangat, dan nyaman. Bayi menangis jika merasa haus, lapar, kedinginan, ataupun kesakitan. Anak merasa senang dan tersenyum jika melihat mainan atau melihat orang dikenalnya, dan tidak merasa senang, menangis jika terhadap benda, situasi, dan orang yang dianggapnya asing. Sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai anak, dapat menyatakan perasaan dan menggunakan bahasa. Sifat perasaan ini labil, tidak bertahan lama, dan sifatnya dangkal serta mudah tersulut. Yang keenam, perkembangan kognitif. Pada masa bayi ditandai dengan kemampuan mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Memperkecil ketajaman objek, yaitu objek itu akan tetap meskipun tidak ada lagi dalam lapangan persepsinya. Bergerak dan kegiatan yang bersifat telak, aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Perkembangan konsep merupakan hasil asosiasi dan dari arti dengan benda dan orang-orang. Yang ketujuh, perkembangan moral. Bayi mempelajari moral dan orang tua dan orang-orang yang terdekat dengannya. Bayi mulai tahu dan menilai benar atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan kesakitan atau kesenangan yang dirasakannya. Yang kedelapan, perkembangan kesadaran beragama. Pada usia bayi mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ketuhanan ini merupakan fundamental bagi perkembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya. Orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak dan mengenal agama sehingga sebagai orang tua mengenalkan konsep-konsep atau nilai-nilai agama kepada anak. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, seorang bayi dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, belum dapat makan, baru punya refleks mengisap dan menelan. Sebagai terlihat pada aspek-aspek perkembangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan agar sensor motorik dapat bereaksi, memperhatikan kesehatan gizi karena bayi belum dapat menolong dirinya sendiri, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan kemampuan bicaranya, memberikan mode tenang, konsep, moral, dan nilai benar salah, memberikan pujian atas kemajuan yang mereka capai, dan memberikan kebiasaan bermain yang kognitif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila ada terjadi kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan karena manusia adalah tempat salah dan hilaf. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat memberikan manfaat atas perhatiannya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.